Permintaan maaf datang beruntun, tapi Indonesia tak bergeming. Federasi Olahraga Indonesia tegas bersuara, kecurangan SEA Games 2025 tak bisa ditebus dengan kata maaf. Main curang ke Indonesia, sekarang tahu sendiri akibatnya. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Gelombang panas dari SEA Games 2025 belum juga reda. Justru, semakin hari kontroversi yang melibatkan Thailand kian membesar dan menyeret isu ini ke level yang jauh lebih sensitif. Bukan lagi sekadar persoalan kalah menang, tetapi menyentuh soal martabat, keadilan, dan kepercayaan yang selama ini dibangun dalam olahraga Asia Tenggara. Awalnya, ajang SEA Games 2025 digadang-gadang menjadi pesta olahraga yang meriah dan menjunjung tinggi sportivitas. Thailand sebagai tuan rumah ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai negara besar di kawasan. Namun, harapan itu runtuh seiring munculnya berbagai dugaan kecurangan yang mencoreng jalannya kompetisi. Sorotan paling tajam tertuju pada cabang tinju, khususnya tinju putri. Pertandingan yang melibatkan atlet Indonesia, Andi Mesiara Jernimaswara, menjadi titik awal kemarahan publik. Rekaman laga yang beredar luas memperlihatkan keputusan wasit yang dinilai janggal dan tidak sejalan dengan jalannya pertandingan. Dalam video tersebut banyak momen krusial yang memicu tanda tanya besar. Pukulan bersih Andi kerap tidak dihitung, sementara poin justru mengalir ke lawan. Situasi ini memantik kemarahan warganet Indonesia dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara. Bagi publik Indonesia, ini bukan pertama kalinya dugaan kecurangan terjadi. Namun kali ini skalanya berbeda. Bukti visual yang begitu jelas membuat pembelaan menjadi sulit dibantah. Atlet Indonesia dianggap dirampas haknya secara terang-terangan di arena internasional. Tekanan publik pun membesar. Media sosial dipenuhi kecaman, tagar protes menggema, dan suara pembelaan terhadap atlet Indonesia datang dari berbagai kalangan. Mantan atlet, pengamat olahraga, hingga tokoh internasional ikut angkat bicara. Di tengah badai kritik tersebut, nama Madam Pang akhirnya muncul ke permukaan. Sosok berpengaruh di olahraga Thailand ini secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Dalam pernyataannya, ia menyebut apa yang terjadi sebagai noda hitam bagi Thailand. Nada Madam Pang terdengar sangat emosional. Ia tidak menutupi rasa malu dan marahnya terhadap sistem penyelenggaraan SEA Games 2025. Ia menyoroti buruknya pengawasan, kontroversi wasit, serta dugaan tekanan di balik layar yang mencederai nilai sportivitas. Pernyataan itu mengejutkan banyak pihak. Untuk pertama kalinya, tokoh besar Thailand berbicara keras terhadap ajang yang digelar di negaranya sendiri. Ini menjadi sinyal bahwa masalah yang terjadi tidak bisa lagi disapi di bawah karpet. Tak berhenti di situ, Madam Pang menyampaikan niatnya untuk datang langsung ke Indonesia. Bahkan ia disebut mengajak Raja Thailand untuk turut serta menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada rakyat Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepanikan sekaligus upaya meredam krisis yang semakin membesar. Kabar tersebut langsung menyebar dan memicu reaksi beragam. Di Thailand, isu ini memantik diskusi panas di media. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas sistem olahraga mereka dan menuntut evaluasi menyeluruh. Namun di Indonesia, respons yang muncul justru dingin dan tegas. Salah satu federasi olahraga nasional menyampaikan sikap yang sangat jelas. Permintaan maaf, siapapun yang menyampaikannya, tidak akan menghapus fakta bahwa Indonesia telah dirugikan. Federasi tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar hasil pertandingan. Yang dipertaruhkan adalah harga diri atlet, integritas kompetisi, dan kepercayaan terhadap olahraga kawasan. Bagi Indonesia, luka yang ditimbulkan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Pernyataan tegas itu menggema luas. Indonesia menolak diposisikan sebagai pihak yang hanya bisa menerima dan melupakan. Atlet disebut telah berlatih bertahun-tahun, mengorbankan masa muda dan tenaga, namun justru dipermalukan di panggung internasional. Nama Andi Mesiara Jernimaswara pun menjadi simbol perlawanan. Ia bukan lagi sekadar atlet, tetapi representasi dari ketidakadilan yang dirasakan Indonesia. Banyak pihak menilai kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana sistem yang rusak bisa menghancurkan mimpi atlet. Di sisi lain, kabar dari Thailand menyebutkan bahwa Raja Thailand berada dalam kondisi terpukul.
Disebutkan bahwa sang raja secara khusus menonton rekaman pertandingan Andi yang viral. Tayangan tersebut disebut meninggalkan kesan mendalam. Sumber-sumber menyebut bahwa setelah melihat video itu, Raja Thailand mengungkapkan keinginan pribadi untuk datang langsung ke rumah Andi. Sebuah langkah yang dinilai sangat tidak biasa dan menunjukkan betapa gentingnya situasi yang dihadapi Thailand. Tekanan pun tidak hanya datang dari Indonesia. Komunitas olahraga internasional mulai menyoroti SEA Games 2025 sebagai ujian besar bagi kredibilitas Asia Tenggara. Banyak pengamat menilai jika kasus ini tidak ditangani secara serius, kepercayaan terhadap ajang regional bisa runtuh. Media asing mulai mengangkat isu ini sebagai simbol krisis integritas. Stigma kecurangan disebut dapat melekat dalam jangka panjang, bukan hanya pada Thailand, tetapi pada seluruh kawasan. Di internal Thailand sendiri, situasi disebut memicu kepanikan. Atlet-atlet mereka dikabarkan ikut terdampak secara mental. Prestasi yang diraih kini dibayangi keraguan dan cibiran dari publik internasional. Sementara itu, Indonesia justru berada dalam posisi kuat secara moral. Dukungan terhadap atlet yang dirugikan terus mengalir. Solidaritas nasional terlihat begitu solid, baik dari masyarakat umum maupun tokoh-tokoh olahraga. Federasi Olahraga Indonesia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keadilan, bukan balas dendam, melainkan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang. Indonesia menolak menjadi korban berulang dari praktik-praktik yang merusak olahraga. Indonesia juga menegaskan tidak menutup pintu dialog, namun dialog harus disertai langkah konkret, evaluasi menyeluruh dan tanggung jawab yang nyata. Tanpa itu, semua hanya akan menjadi drama kosong. Pesan keras pun menggema ke seluruh Asia Tenggara. Era diam dan menerima kecurangan telah berakhir. Indonesia ingin memastikan bahwa olahraga kawasan berdiri di atas prinsip keadilan dan sportivitas. Kalimat "jangan samakan Indonesia dengan negara lain yang kalau dicurangi hanya diam" kini menjadi simbol sikap baru. Sebuah pernyataan bahwa Indonesia siap berdiri dan melawan demi kehormatan atletnya. SEA Games 2025 mungkin akan dikenang bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi yang mengguncangkan fondasinya. Luka yang ditinggalkan masih terbuka, dan kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Permintaan maaf bahkan dari tingkat tertinggi sekalipun belum tentu mampu menutup semua itu. Indonesia menuntut lebih. Indonesia menuntut keadilan.